Halo, salam bahagia semuanya. Om Swastiastu. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang aura kamu dan hal-hal apa yang mungkin akan terjadi di minggu ini, terutama dalam ranah emosional dan juga aura jiwa kamu. Seperti apa energinya? Kevin juga penasaran ya, karena ini bisa Kevin jadikan sebagai pembacaan untuk lebih bisa bijaksana ke depannya, terutama di minggu ini. Dan seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Usahakan untuk sahabat kebahagiaan fokus ke dalam diri kamu, rasakan ketenangan dulu ya sahabat kebahagiaan. Sambil Kevin merasakan energi ketenangan dari sahabat kebahagiaan. Untuk kalian semua yang menyimak video ini, Kevin akan tarik energinya, bagaimana keseimbangan aura kamu di minggu ini, dan hal-hal apa yang mungkin bisa kita lihat bersama-sama ya. Kita akan cek. Untuk sahabat kebahagiaan, kita cek bagaimana ketujuh aura kamu, seperti apa energinya, dan bagaimana keseimbangan dari aura sahabat kebahagiaan. Apakah ada hal-hal yang bisa kita lihat bersama-sama atau tidak? Oke, sahabat kebahagiaan, seperti biasa sebelum ke pembacaan, Kevin masih promosi buku karya Kevin, Heart dan juga Connection bisa kalian miliki. Untuk pemesanannya ada di link Shopee kolom deskripsi. Kalau kalian nggak punya Shopee, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin. Nanti Kevin pandu untuk pemesanan bukunya. Dan untuk sementara hanya pengirimannya seputaran Indonesia dulu ya, sahabat kebahagiaan. Buku pertama Kevin, volume pertama ini tentang self love, yaitu Heart, tentang kekosongan hatinya dia setelah aku tinggalkan. Dan sahabat kebahagiaan, kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kamu sahabat kebahagiaan mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Hardcover bukunya dan juga berwarna sahabat kebahagiaan, bahasanya juga cukup sederhana, mudah dipahami. Lalu untuk ngejalin sebuah hubungan, relationship dengan seseorang agar koneksinya itu semakin dalam dan kamu bisa ngerasain hubungan yang lebih dalam lagi, ada di buku Connection di sini. Buku ini tentang relationship, menceritakan tentang pertemuan ikatan emosional dan takdir yang mempertemukan ikatan hubungan ini. Kamu dan dia selalu merasakan sebuah koneksi tak terbatas. Sama bukunya hardcover ya, sahabat kebahagiaan, eksklusif dan ini limited edition. Bukunya juga berwarna. Segera miliki buku Connection dan juga buku Heart. Dan nantikan juga buku ketiganya Kevin atau buku keempat dan buku kelimanya. Nanti bakalan Kevin update ya untuk buku-buku karyanya Kevin. Oke, pemesanan ada di Shopee, link di deskripsi. Kalau nggak punya Shopee, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Kevin ya. Instagramnya di mana? Nih ada di sini nih. Kalau nggak dicek aja di kolom deskripsi ya. Oke. Kita balik ke topik kita tentang keseimbangan aura jiwa kamu di minggu ini. Ada hal apa yang terlihat dari aura sahabat kebahagiaan? Kita cek ya untuk energi yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya ada sebuah peringatan nih sahabat kebahagiaan. Kartunya stop. Nah, kartu stop ini letak cakranya ada di mana sih? Ini cakranya ada di cakra muladhara sahabat kebahagiaan. Muladhara ini adalah cakra dasar kamu. Ketika cakra dasar kamu ada sesuatu hal yang tidak seimbang, ini mungkin berkaitan hubungan-hubungan kamu dengan seseorang atau sesuatu hal yang memaksakan kamu untuk melakukan sesuatu.
Ada keterpaksaan di minggu ini, saat kebahagiaan. Jika kamu ngerasa nggak mampu dan nggak bisa menangani itu, maka lebih baik berhenti saja. Tidak usah memaksakan sesuatu. Kita belajar dari stoicism ya, stoik ya. Belajar dari stoik. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu nih saat kebahagiaan, kita nggak bisa menangani itu dan benar-benar nggak bisa, nggak usah dikerjakan. Terkadang sesuatu yang membuat kita sulit, membuat kita memaksakan diri. Dan ujung-ujungnya apa? Mungkin akan mempengaruhi sisi emosional kamu. Ya, ketujuh, aura kamu ini memang dipengaruhi banget dari emosional. Dari emosional yang kamu ciptakan, termasuk dari tubuh fisik kamu juga. Karena di sini ada peringatan di cakra dasar, kemungkinan saat kebahagiaan kamu akan mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan yang mungkin nggak bisa kamu tangani. Maka alangkah baiknya coba berhenti saat kebahagiaan. Jangan memaksakan diri. Dan selalu menjaga kesehatan kamu ya, karena cakra muladhara ini juga mungkin ada pengaruh-pengaruh besar yang berkaitan dari kesehatan kamu di minggu ini. Kalau letaknya di mana sih cakra dasar ini? Letaknya itu ada di pangkal tulang ekor saat bagian. Ada di pangkal tulang ekor dan warnanya ini adalah merah. Kalau warnanya merah di sini dan letaknya ada di cakra muladhara, cakra dasar, dan ada sesuatu yang mungkin saat bagian harus dijaga di sini. Ini tentunya bisa menjadi peringatan buat diri kita semua. Kalau berkaitan dari segi rasa emosional kamu, Kevin merasakan minggu-minggu ini dalam keseimbangan energi aura kamu membutuhkan rasa aman dan kebutuhan dasar serta kelangsungan hidup kamu agar bisa menikmati sesuatu. Untuk bisa menikmati sesuatu itu bagaimana? Ketika ada sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman dan kamu tidak bisa menangani itu semua, maka berhenti, jangan dipaksakan. Apapun konteksnya di sini, di dalam minggu ini, mungkin ada sesuatu yang membuat kamu itu kayak harus menyelesaikan sesuatu, ngurusin sesuatu, atau berhadapan dengan seseorang, tapi hati kamu ngerasa bahwa ini nggak nyaman banget. Ikuti suara hati kamu. Ketika hati kamu berkata ini nggak nyaman, berhenti dulu sahabat kebahagiaan. Berkaitan dari kesehatan, kemungkinan ini juga akan berpengaruh banget ya sahabat kebahagiaan. Ketika ada penolakan di sini tapi kamu memaksakan diri, ini juga akan mempengaruhi kesehatan kamu. Kesehatan ini berkaitan dari sistem pencernaan dan juga hal-hal yang berkaitan dari masalah tulang, terutama tulang kaki. Kalau misalkan masalahnya di bagian kaki di sini, mungkin kamu jalannya kayak kesemutan atau sering kesemutan atau mungkin juga kram dan lain sebagainya. Ini bisa mengindikasi bahwa ada sesuatu yang berkaitan dari emosional kamu yang pada dasarnya kamu kayak memaksakan sesuatu di situ. Makanya kalau kamu kayak ngerasa sering kesemutan, bagian-bagian kaki kamu kayak ngerasa ada sesuatu hal yang tidak baik dan juga pencernaan, sistem pencernaan kamu kayak ada bermasalah, ini mungkin ada berkaitannya juga dengan sesuatu hal yang sifatnya adalah memaksakan sesuatu. Berkaitan dari sistem imunitas kamu juga perlu dijaga ya sahabat kebahagiaan, banyak-banyak minum vitamin juga di sini. Karena rawan banget buat sahabat kebahagiaan mengalami sakit di minggu-minggu ini, tapi Kevin harapkan semoga semuanya baik-baik saja. Dan kalau berkaitan dari keseimbangan, ini ada sesuatu yang sifatnya adalah ketidakseimbangan, terutama di cakra dasar. Cakra dasar itu paling penting banget saat kebahagiaan. Cakra dasar itu penting banget. Kalau cakra dasarnya nggak seimbang di sini, biasanya itu masalah tubuh ya. Kalau masalah dalam kesehatan, ini bisa berkaitan dengan masalah kaki, atau mungkin juga bisa berkaitan dengan masalah kecemasan atau rasa tidak aman, kayak bawaannya tuh was-was, kayak bawaannya tuh kayak nggak nyaman aja, termasuk masalah kaki atau masalah-masalah yang berkaitan dari pinggang. Ini bisa terjadi saat kebahagiaan. Kenapa seperti itu? Mungkin ada emosional yang tidak bisa dikontrol karena ada sesuatu hal yang dipaksakan. Kalimat orakelnya cukup sederhana. Kalimatnya adalah stop. Kalimatnya adalah stop, artinya berhenti. Berhenti untuk melakukan sesuatu jika itu nggak bisa kamu tanganin. Bukan semuanya tuh harus bisa ditanganin, tapi terkadang ketika kita nggak bisa nanganin dan itu bukan ranah kita, atau mungkin juga kita tidak mau, lebih baik jangan melakukan itu. Karena hati kamu juga berperan juga di situ, emosional kamu juga berperan.
Ya, mungkin biar saat bagian untuk bisa menciptakan sebuah keseimbangan di sini, kamu mungkin bisa bermeditasi, atau mungkin juga saat bagian gunakan waktu kamu untuk beristirahat, terutama istirahatkan kaki kamu dulu ya. Mungkin kaki kamu juga banyak bekerja di situ. Jadi penting buat diri saat bagian untuk menjaga bagian-bagian kaki kamu. Kalau misalkan sambil berafirmasi, terutama dalam ranah kestabilan emosional kamu, mungkin afirmasinya kamu bisa mengatakan kata yang sederhana seperti saya aman, saya stabil, saya kuat. Saya aman, saya stabil, saya kuat. Atau mungkin juga saat bagian bisa berafirmasi, saya merasa terhubung dengan bumi dan kehidupan ini. Saya merasa terhubung dengan bumi dan kehidupan ini. Ini fungsinya untuk apa sih? Ini untuk mengaktifkan cakra dasar kamu agar kestabilan dan perlindungan ini hadir untuk saat bagian. Kalau mantra Sanskertanya Om Ganapataye Namah, Om Ganapataye Namah, atau Om Lam Namah, Om Lam Namah. Ini bisa diucapkan agar keseimbangan, terutama keseimbangan dari cakra dasar saat bagian ini bisa tetap terkontrol, agar menjadi stabil lagi. Karena ada kemungkinan minggu ini ada sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman nih. Ini bisa mempengaruhi mood kamu loh sepanjang hari. Oke, lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Saat bagian, kartunya adalah peace, warnanya adalah putih. Ini kalau berkaitan dari lapisan ketujuh cakra ini berada di luar ya, berada di luar atau extension dari energi kamu, energi tambahan. Ketika kamu berhasil menolak sesuatu di sini, ketika kamu nggak memaksakan diri, apa yang akan terjadi? Peace, damai. Kalimat oracle-nya adalah peace, tentang sebuah kedamaian. Ya, keseimbangan energi aura jiwa kamu ketika bisa mengontrol di sini akan merasakan damai. Akan merasakan damai saat bagian. Kenapa sih nggak pernah damai, nggak pernah ngerasain tenang dan lain sebagainya? Karena memaksakan sesuatu di sini. Jadi jangan maksain ya saat bagian. Semesta masih sayang sama kamu, masih peduli sama kamu. Dan kamu juga harus bisa peduli terhadap sisi emosional kamu. Karena setiap apapun yang kamu rasakan dari emosional kamu, ini akan mengubah warna-warna aura kamu. Kecuali aura dasar kamu ya, aura utama kamu. Dan di sini warna putih mengindikasi bahwa keseimbangan aura jiwa kamu nantinya juga akan merasakan kedamaian jika saat bagian di sini berhenti untuk melakukan sesuatu yang sifatnya adalah memaksa, atau ranahnya kamu nggak bisa maksain, atau misalkan ada sebuah hal yang membuat kamu ngerasa tidak aman, jangan dipaksakan di situ, biar kamu ngerasa tenang dan damai. Kemungkinan juga ada yang mengusik kamu. Yang mengusik kamu mungkin orang-orang yang kamu kenal selama ini, atau siapapun, atau mungkin juga berkaitan dari relationship kamu dengan seseorang. Maka lebih baik diam dulu aja deh saat bagian. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat bagian ini memang secara menyeluruh ya, cakra dasar kamu atau cakra muladhara kamu ini memang lagi nggak seimbang banget. Jadi Kevin harapkan kalian bermeditasi, hening sejenak. Kalau misalkan perlu, ini kan cakra dasar kan berkaitan dengan energi bumi. Kamu coba keluar jalan-jalan sejenak ya. Pagi hari kamu jalan sejenak, nggak usah pakai alas kaki. Yang penting kaki kamu nempel ke bumi ya, ke tanah. Kamu sambil berjalan-jalan di situ, sambil grounding, kamu sambil berafirmasi, saya aman, saya stabil, saya kuat. Saya merasa terhubung dengan bumi dan kehidupan ini. Saya merasa terhubung dengan bumi dan kehidupan ini, sambil tersenyum, sambil jalan-jalan kecil atau mungkin lari-lari kecil di pelataran rumah kamu ya. Terutama kakinya kamu harus nginjak tanah. Yang fungsinya apa? Karena kemungkinan besar saat bagian minggu ini nih ada sesuatu yang membuat kamu tuh emosionalnya itu bisa berantakan. Mood swimming kamu itu turun banget kayak roller coaster. Jadi sih bisa mungkin saat bagian untuk memproteksi agar ketujuh aura kamu tetap seimbang, maka lakukan hal-hal yang bisa membuat kamu tenang. Mungkin sahabat kebahagiaan yang muslim biasanya kan istighfar ya, biasanya istighfar, menyebut nama Tuhan kamu, itu nggak masalah. Atau mungkin juga jalan-jalan sambil menghirup udara segar, membumi. Intinya membumi itu adalah bagian dari grounding ya, sahabat kebahagiaan. Dan
Cakra Muladhara ini kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak stabil, hari-hari kamu seperti yang Kevin sebutkan ini bisa seharian tuh moodnya itu bisa berantakan banget. Karena di sini ada kartu Pain tentang sebuah rasa sakit. Rasa sakit ini mungkin diakibatkan dari seseorang yang membuat kamu ngerasa tidak nyaman, tidak aman, sehingga akan berpengaruh banget. Tapi Kevin harapkan saat bagian bisa merilis ini semua ya, karena kita beruntung ketemu kartu Peace, bahwa semesta juga melindungi kamu, semesta menjaga kamu. Mantranya Om Lam Namah masih sama, mantra sekertanya Om Lam Namah atau Om Ganapataye Namah. Oke. Jadi energi yang Kevin lihat ini ada di root chakra kamu yang mengalami ketidakstabilan atau ketidakseimbangan. Dan efeknya sahabat kebaikan ini bisa menyebabkan kecemasan, rasa tidak aman, masalah-masalah bagian kaki atau masalah-masalah bagian pinggang. Tukang pijet laris nih buat mijetin kaki sama pinggang. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, energinya apa? Satu bagian, tapi tenang ya. Selagi kamu sudah belajar untuk bisa mencintai diri kamu sendiri, maka kamu bisa nanganin ini semua. Kamu bisa nanganin ini semua loh. Kartunya adalah Love, warnanya pink ya sahabat bagian. Sorry. Kartu Love ini warnanya pink, letak cakranya itu ada di mana? Ini ada di cakra mahkota kamu atau di cakra sahasrara. Love tentang cinta. Ya, selagi kamu belajar untuk lebih bisa mencintai diri sendiri, maka emosional yang berlebihan semacam ini, penolakan dan sesuatu hal yang menyiksa, kamu bisa menangani. Mengendalikan diri itu sepertinya lebih sulit daripada mengendalikan orang lain yang kamu kenal. Maka di sini belajar untuk lebih bisa self love, memahami tentang perasaan kamu, refleksikan dan evaluasi lagi apa yang terjadi selama ini. Jika mungkin ada kaitannya hal-hal yang membuat kamu tuh kayak ngerasain sakit atau kamu nggak bisa memaksakan sesuatu, kamu evaluasi lagi, biar saat bagian semakin mengenal diri kamu. Letak cakranya ada di cakra mahkota atau crown chakra. Dan kalau berkaitan dari energi semacam ini, tentunya saat kebahagiaan bisa merubah segala kemungkinan yang tidak baik menjadi lebih baik lagi, karena kamu sudah berhasil untuk self love, mencintai diri sendiri. Ini letaknya ya, ada di atas kepala kita, di puncak kepala atau di bagian ubun-ubun suatu bagian. Dan terkait dengan hal ini, crown chakra ini berkaitan dari kesadaran spiritual, koneksi juga dengan alam semesta. Dan ketika saat bagian ngerasain hal yang tidak mengenakan di sini, memang kamu diminta untuk keluar, grounding, membumi istilahnya ya. Kamu menghirup udara segar di situ agar energi kamu tuh kembali stabil. Karena alam semesta kita, termasuk tanah, termasuk pepohonan, hutan dan lain sebagainya, ini bisa membuat energi kita stabil, terutama dari aura jiwa kita. Sambil merasakan ketenangan, kehendangan di situ, auranya juga akan stabil. Auranya akan stabil saat bagian. Kalau berkaitan dari masalah kesehatan kamu ini memang cukup baik ya, walaupun ada masalah-masalah di bagian kaki di sini. Termasuk sistem saraf kamu ini juga mulai baik di sini ketika kamu self love. Otak kamu juga mulai bisa berpikir lebih baik lagi. Karena keseimbangan energi keseluruhan kamu yang sumbernya dari otak kamu, cara berpikir kamu dan lain sebagainya, ini akan semakin baik. Tapi ketika saat bagian tidak bisa mengontrol di sini, ini juga akan mengalami ketidakseimbangan dalam crown chakra kamu yang membuat kamu tuh kayak ngerasain kehampaan secara spiritual, depresi, atau ngerasa bahwa ada seperti keterpisahan antara sesuatu. Maka isi dengan self love. Kalau ini saat bagian yang Kevin sebutkan di sini, kamu nggak bisa nanganin dan bahkan nggak mendapatkan sebuah kedamaian di sini. Efeknya ini bisa mempengaruhi ke atas. Ini cakra dasar dan ini adalah crown chakra yang paling atas. Ini bisa mempengaruhi. Nanti pengaruhnya adalah kehampaan secara spiritual, depresi, rasa keterpisahan.
Maka dari itu sahabat bagian, aliran cakra kamu juga harus diimbangi. Caranya bagaimana? Self love atau bermeditasi. Atau kalau misalkan bermeditasi, fokusnya ini ada di cakra mahkota kamu. Nah, berhubung ini cakranya mahkota, afirmasinya yang paling bagus adalah saya adalah cahaya dan kesadaran murni. Saya adalah cahaya dan kesadaran murni. Atau satu bagian, saya terhubung dengan energi ilahi. Saya terhubung dengan energi ilahi. Dan mantra Sanskertanya adalah Om Sahasrara Ham. Om Sahasrara Ham. Agar saat bagian lebih memfokuskan ke dalam kesadaran spiritual kamu, mencintai diri kamu sendiri, dan kemudian saat bagian bisa merasakan hal-hal yang jauh lebih tenang lagi. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah saat bagian. Ini untung bagus nih. Walaupun ada sesuatu hal yang negatif, tapi ternyata yang positif juga hadir. Kartunya adalah sukses, tentang kesuksesan, tentang sesuatu hal yang menyenangkan, tentang sebuah keberhasilan. Apakah ini bisa dilewati, Kevin? Bisa, sahabat bagian. Kartu paling kanan warnanya kuning, sukses. Ini salah satu warna kesukaannya Kevin ya. Ini warnanya orange, sorry, bukan kuning ya. Karena kartu sukses di sini letak cakranya ini ada di cakra Savadhisthana atau cakra atau sakral cakra, dan letaknya ini berada di sekitar 2 jari di bawah pusar kamu atau di sekitar bagian alat reproduksi kamu, dan fungsinya adalah untuk mengaktifkan kreativitas, gairah, keseimbangan secara emosional. Nah, berhubung di sini yang mungkin yang nggak seimbang itu ada di root dasar kamu, tapi ketika kamu di sini sudah berhasil melakukan hal-hal yang bisa membuat kamu menjadi lebih tenang, termasuk apa yang Kevin sebutkan tadi, kamu berhasil di sini, maka energi kamu semakin pulih. Karena sacral sex ini atau cakra Savadhisthana ini besar kemungkinan akan mempengaruhi keseimbangan emosional kamu. Namun apapun yang terjadi di minggu ini, kamu berhasil melewati ini semua. Dan hal berkaitan ini semua saat bagian ini akan membuat kamu semakin bergairah juga sih. Minggu ini kamu akan semakin bergairah. Minggu ini kamu akan ngerasain kayak tingkat libido kamu tuh semakin meningkat. Dan ini juga harus bisa dikontrol ya. Harus punya pasangan. Kalau yang single gimana? Ya udah, kalian melakukan sesuatu aja, terserah kalian. Dan minggu ini Kevin melihat gairah kamu memang lagi luar biasa. Termasuk daya seksualitas kamu ini memang lagi luar biasa banget. Jadi mungkin untuk satu bagian Pak Sutri nih, ini waktu yang tepat untuk mengekspresikan cinta dalam ranah seksualitas. Ini hal yang bagus. Dan kalau berkaitan dari seksualitas, satu bagian mungkin kamu pengantin baru atau mungkin juga kamu ini pengen punya momongan, dan di sini ada keberhasilan satu bagian, ada keberhasilan bahwa kamu punya momongan yang benar-benar menantikan momongan. Minggu ini semesta berkata bahwa melakukan hubungan badan dengan Pak Sutri, pasangan suami istri di sini, ini akan memberlangsungkan sebuah kelahiran kembali. Atau kamu misalkan lagi pengen buat punya anak, momongan, minggu ini waktu yang tepat untuk bercocok tanam satu bagian. Karena ada energi yang besar di sini, yang penting satu bagian bisa ngerasain damai di sini. Ngerasain damai di sini. Karena semesta menghadirkan ini. Ini minggu yang bagus untuk seksualitas sebagai penghasil keturunan. Karena seks itu kan ada 3 ya, ada 3 yang berkaitan dari rekreasi, ekspresi cinta atau ekspresi emosional, dan juga untuk penghasil keturunan. Dan di sini penghasil keturunan bisa hadir, terutama di minggu ini. Kalau berkaitan dari afirmasi, afirmasinya adalah saya menikmati hidup dengan kreativitas dan gairah. Saya menikmati hidup dengan kreativitas dan gairah. Atau mungkin juga saya menerima diri saya sepenuhnya. Saya menerima diri saya sepenuhnya. Mantra Sanskertanya adalah Om Sakti Namah. Om Sakti Namah atau Om Vam Namah. Om Vam Namah. Itu adalah mantra Sanskertanya. Minggu yang baik untuk bercocok tanam. Oke. Bercocok tanam itu ya kiasan ya sahabat bagian. Lalu kita akan cek untuk energi kedua kartu ini. Kartunya adalah surrender
dan juga ideation. Nah, surrender ini untuk energi ini. Menyerahlah saat bagian untuk sesuatu hal yang tidak bisa kamu tangani, karena ini bisa membuat kamu bisa ngerasain kedamaian dan juga cinta kasih terhadap diri kamu. Menyerah bukan berarti kalah, tapi menyerah itu untuk peduli terhadap diri sendiri agar kamu bisa mengendalikan ego dan juga emosi yang berlebihan. Karena di sini kartunya adalah surrender dan warnanya adalah putih ya. Saat bagian ini masuk ke dalam ke kategori warna putih atau kartu extension. Lalu di sini kartunya adalah ideation. Oke. Kartu ideation di sini memang bagus banget buat diri saat bagian dan warnanya ini masuk ke dalam warna orange juga ya saat bagian. Warna orange juga. Jadi lakukan hal-hal yang sifatnya adalah kreativitas. Ketika kamu melakukan hal-hal yang sifatnya adalah kreativitas, kamu akan memfokuskan diri kamu untuk pengembangan diri. Dan ini letak cakranya ada di cakra Savadhisthana. Dan justru cakra Savadhisthana kamu itu lagi stabil banget, lagi bagus banget. Maka manfaatkan hal-hal yang berkaitan dari kreativitas, karena gairah kamu, passion kamu ini lagi kuat banget. Dan bahkan ranah seksualitas juga lagi bagus banget. Maka lakukan di sini agar saat bagian tidak mengalami sisi kesetresan di energi ini. Oke, ini adalah energi yang cukup bagus kalau berkaitan dari warna. Warnanya ini yang paling bagus itu saat bagian pakai warna pink ya. Nanti habis ini Kevin juga pasti akan pakai warna pink sih. Kevin akan pakai warna pink yang tujuannya adalah agar saat bagian bisa ngerasain energi cinta kasih masuk ke dalam diri kamu. Warna merah ini juga biar saat bagian lebih bisa berani ya, lebih bisa berani untuk menolak sesuatu. Warna merah, pink, putih, warna orange. Ini adalah warna-warna yang bisa mengantarkan saat bagian ke dalam keseimbangan aura jiwa kamu. Warnanya merah, putih, pink, sama orange. Ini adalah warna-warnanya. Bisa dipakai dimanapun, baju, aksesoris, gelang, dan lain sebagainya. Ini Kevin langsung pakai deh. Warnanya pink, gelang. Kevin pakai rose. Kuat ya. Karena ini pasti akan berpengaruh juga sih. Ini bisa kalian pakai entah di layar HP atau apa. Warna-warna ini berpengaruh banget saat bagian. Oke. Kayaknya seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.